Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 evolusi yang beranggotakan Siti Nurfadilah, Roziana Fidinda, Oktaviani Saul Husna, Muhammad Irfan Ardiansah, dan Wulidatun Nisa Utamama akan menjelaskan tugas evolusi mengenai petunjuk dan bukti-bukti evolusi. Saya Siti Nurfadilah dengan NIM 12208193002. Banyak sekali golongan-golongan agamis, golongan-golongan ilmuwan, dan juga peneliti-peneliti yang bertanya, apakah evolusi itu benar-benar terjadi? Pertanyaan ini mengundang banyak sekali persepsi yang sulit untuk diterima oleh semua golongan. Yang pertama ada petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi ini tidak cuma satu, ada banyak. Salah satunya adalah pelayaran Bigley yang dilakukan oleh Darwin pada bulan Desember tahun 1831. Misi pelayaran kapal tersebut untuk mendata daerah-daerah di sepanjang rentangan garis pantai Amerika Selatan yang masih kurang dikenal pada saat itu. Darwin menemukan flora dan fauna di benua itu memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan flora dan fauna di benua Eropa. Menurut pengamatannya, bumi ini sudah sangat tua dan secara konstan berubah. Di sini, Darwin telah mengambil satu langkah penting menuju pengenalan bahwa kehidupan di bumi juga telah berevolusi. Jadi, menurut Darwin, setelah melakukan pelayaran itu, dia mengambil satu langkah penting tentang evolusi, yakni pengenalan bahwa kehidupan di bumi itu juga telah berevolusi. Jadi bukan hanya flora dan fauna saja yang berevolusi, tapi juga bumi ini. Menurutnya, flora dan fauna itu yang awalnya masih sekerabat dan memiliki ciri khas yang banyak ciri khas yang sama, lama-kelamaan flora dan fauna tersebut memiliki perbedaan yang sangat pesat antara misal fauna satu dengan fauna yang lainnya yang awalnya masih berkerabat, lama-kelamaan menjadi sangat jelas perbedaannya. Nah, dari situ Darwin mengatakan bahwa fauna yang awalnya berkerabat itu lama-kelamaan memiliki ciri khas yang berbeda dan sangat jelas perbedaannya. Di situ menjadi dua spesies yang berbeda. Intinya, di dalam pengamatannya ini, dia menemukan perbedaan antara flora dan fauna, baik flora satu dengan flora yang lain, fauna satu dengan fauna yang lain, itu sangat jelas perbedaannya baik dari segi fisik, morfologi, atau sifat yang diturunkannya. Selanjutnya, Darwin memfokuskan pada adaptasi. Menurut Darwin, spesies baru muncul dari bentuk nenek moyangnya melalui akumulasi adaptasi yang terjadi secara bertahap terhadap lingkungan hidup yang berbeda. Setelah kembali dari penjelajahannya tahun 1836, Darwin mulai mengevaluasi kembali semua yang teramati selama pelayarannya. Ia mulai memahami adanya keterkaitan antara munculnya spesies baru dengan proses adaptasi lingkungan. Sebagai contoh, jika suatu sawar geografis seperti selat yang memisahkan pulau-pulau di lautan mengisolasi dua populasi suatu spesies tunggal, kedua populasi tersebut semakin lama semakin berbeda dalam penampakan karena masing-masing populasi akan menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan lokalnya. Hipotesis asal mula spesies ini memperkirakan bahwa selama beberapa generasi, dua populasi akan menjadi cukup berbeda, sehingga bisa dipisahkan menjadi dua spesies yang berbeda.
Akhirnya, dari kajian yang dilakukan secara bertahun-tahun setelah pelayaran Darwin, para ahli biologi menyimpulkan bahwa faktor itulah yang terjadi pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Satu di antara banyak perbedaan pada burung finch itu adalah paruhnya, yang telah diadaptasikan dengan makanan khas yang tersedia pada pulau-pulau tempat mereka tinggal. Salah satu mekanisme utama yang menjadi petunjuk adanya hasil perubahan evolusioner dari suatu makhluk hidup adalah seleksi alam. Seleksi alam pada dasarnya memiliki pengertian mutasi gen akan meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dari suatu generasi ke generasi selanjutnya pada sebuah populasi. Selanjutnya, terjadinya proses evolusi ditunjukkan dengan berbagai bukti antara lain dari perbandingan fisiologi, petunjuk secara biokimia, petunjuk adanya domestikasi, petunjuk dari alat tubuh yang tersisa, serta petunjuk paleontologi. Berbagai bukti evolusi menghasilkan bentuk akhir dari makhluk hidup yang berbeda-beda, baik dari aksesoris tubuh yang dimiliki, fungsi masing-masing aksesoris tubuh tersebut maupun sifat-sifat dari makhluk hidup yang bersangkutan. Proses evolusi pada akhirnya mempengaruhi segala aspek dari bentuk fisik dan perilaku dari suatu organisme. Perubahan yang terjadi paling menonjol ditunjukkan karena adaptasi perilaku dan fisik yang diakibatkan oleh peristiwa seleksi alam. Adaptasi tersebut memungkinkan suatu organisme menjadi terbantu dalam hal mencari makanan, menghindarkan diri dari pemangsa, hingga menarik perhatian lawan jenis. Seleksi alam juga mendorong terjadinya kooperasi antara dua atau lebih organisme yang berbeda melalui sebuah hubungan untuk saling membantu dalam sebuah hubungan simbiosis. Evolusi dalam jangka waktu yang relatif lama akan menghasilkan spesies baru melalui pemisahan populasi leluhur organisme menjadi sebuah kelompok baru yang terisolir dan tidak akan tercampur atau kawin. Selanjutnya, inti dari pemaparan tersebut adalah petunjuk adanya evolusi ditandai dengan adanya perubahan suatu organisme, baik secara fisik maupun sifat dari suatu organisme dari masa ke masa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bukti evolusi. Bukti dari paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Suksesi bentuk fosil sesuai dengan apa yang diketahui dari bukti lain. Sebagai contoh, bukti dari cabang biokimia, biologi molekuler, dan biologi sel menempatkan prokariota sebagai nenek moyang semua kehidupan dan memperkirakan bahwa bakteri mendahului semua kehidupan eukariota dalam catatan fosil. Memang, fosil tertua yang diketahui adalah prokariota. Contoh lain penampakan kronologis dari kelas-kelas hewan vertebrata yang berbeda-beda dalam catatan fosil. Fosil ikan adalah yang paling tua dari semua vertebrata lain. Kemudian disusul oleh amfibia, diikuti oleh reptilia, kemudian burung, dan mamalia. Urutan ini sesuai dengan sejarah keturunan vertebrata sebagaimana diungkapkan oleh banyak jenis bukti yang lain. Ditunjukkan di sini adalah tulang kaki Basilosaurus. Nah, gambar ini merupakan gambar dari tulang kaki Basilosaurus yang sudah menjadi fosil, salah satu dari paus kuno. Paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badan dan untuk berjalan. Tulang kaki fosil paus yang lebih tua bernama Ambulocetus, lebih kuat dan kokoh. Ambulocetus mungkin merupakan hewan amfibia yang hidup di daratan dan di air. Bukti dari taksonomi. Sistem taksonomi ini dipelopori oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani Swedia. Beliau bekerja dengan mencari keseragaman di antara keanekaragaman. Tujuan utama dari Linnaeus adalah untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan.
Tetapi ironisnya, seabad kemudian, sistem taksonominya ternyata menjadi titik fokus pendapat Darwin mengenai evolusi. Linnaeus memakai suatu sistem untuk pengelompokan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum. Sebagai contoh, spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama, dan selanjutnya. Taksonomi merupakan penemuan manusia dengan sendirinya. Taksonomi tidak dapat mengukuhkan keturunan yang sama. Akan tetapi, bersama dengan bukti-bukti yang lain, implikasi taksonomi pada evolusi tidak mungkin keliru. Analisis genetik misalnya, membeberkan bahwa spesies singa dan harimau merupakan kerabat yang sangat dekat dengan latar belakang hereditas yang mirip kekerabatan dari genus yang sama untuk suatu ordo atau lebih dekat jika dibandingkan dengan ordo yang berbeda, seperti gambar di samping. Yang selanjutnya, anatomi perbandingan. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda, tentunya cara terbaik untuk membangun infrastruktur sayap kelelawar bukan merupakan cara terbaik untuk membangun sirip paus. Perbedaan anatomi seperti itu tidak masuk akal jika struktur tersebut secara unik direkayasa dan tidak saling berhubungan. Suatu penjelasan yang lebih mungkin dalam kemiripan tungkai depan ini akibat diturunkannya semua vertebrata dari suatu leluhur yang sama, tungkai depan, sirip, dan lengan dari vertebrata yang berbeda adalah variasi dari pokok struktur dasar yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada spesies, maka struktur dasarnya dimodifikasi. Akan saya lanjutkan. Gambar di samping ini merupakan struktur homolog, adanya tanda-tanda anatomis proses evolusi. Tungkai depan semua vertebrata dibangun dari unsur kerangka yang sama dan terlihat adanya hubungan arsitektur seperti yang kita harapkan. Jika tungkai depan leluhur yang sama dimodifikasi menjadi beberapa struktur untuk mengemban berbagai jenis fungsi yang berbeda. Kemudian ada bukti dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Ya, rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura, ayam, ini ayam, perkembangan embrio ayam, dan ini perkembangan embrio babi, kemudian ini perkembangan embrio sapi, kemudian ini perkembangan embrio dari kelinci, dan ini perkembangan embrio dari manusia. Semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi. Akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya.
Bukti dari biokimia dan serologi. Perbandingan studi anatomi, perbandingan memperlihatkan adanya homologi anatomi. Sedemikian pula studi biokimia dari macam-macam organisme telah mengungkapkan homologi biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah salah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Maksudnya gen dan produk gen. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu akan disalin dan pasti dari nenek moyang yang sama. Jika ada dua paragraf panjang yang sama, hanya beda satu atau dua huruf di beberapa tempat, tentunya kita akan mengatakan bahwa paragraf itu berasal dari sumber yang sama. Kemudian ada bukti dari fisiologi. Perbandingan fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata tidak semua tingkat kemiripan itu diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya itu mirip satu sama yang lainnya. Jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan juga seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi. Dan kemiripan akibat konvergensi itu disebut dengan analogi. Sirip depan dan ekor ikan hiu dengan sirip depan dan ekor paus misalnya adalah organ renang analog yang berevolusi secara independen dan dibangun dari struktur yang berbeda secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan pada presentasi kali ini. Cukup sekian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.